Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, di sini saya sebagai moderator, Dina Juliarti, dan juga rekan saya, di sini ada Nabila Puspita Cahyani dan juga Sofia Nurjana. Jadi di video kali ini kita akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Computer Vision dengan penelitian yaitu sistem deteksi kucing. Di kesempatan kali ini kita akan membahas pertama yaitu tentang alasan memilih objek tersebut untuk dideteksi, kemudian rencana pengembangan, dan juga kekurangan dari tugas akhir ini yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nabila. Kepada Nabila, saya persilahkan. Alasan kucing untuk dideteksi, populasi besar dan beragam, kucing adalah hewan peliharaan populer dengan banyak data tersedia, karakteristik visual unik, pola bulu, bentuk tubuh, dan ekspresi yang menarik. Dukungan dataset, banyak dataset populer mencakup kategori kucing. Minat publik, tingginya perhatian masyarakat meningkatkan nilai proyek. Next. Rencana pengembangan ke depan. Yang pertama, pengembangan fitur seperti pengenalan individu dan analisis perilaku kucing. Kedua, optimasi model agar dapat berjalan di perangkat IoT dan smartphone untuk aplikasi real time. Ketiga, pengujian di dunia nyata dengan berbagai kondisi lingkungan untuk evaluasi performa. Keempat, eksplorasi aplikasi lanjutan seperti deteksi emosi atau penggunaan dalam RVR. Next, kekurangan tugas akhir, kesulitan mendeteksi jarak, sistem kurang akurat dalam mengenali jarak antara kucing dan kamera. Kedua, garis tepi tidak jelas, perbedaan antara kucing dan lingkungan sekitar sering kabur, menyebabkan error deteksi. Yang terakhir, pengaruh pencahayaan sistem sensitif terhadap perubahan cahaya, sehingga performa menurun dalam kondisi pencahayaan rendah atau berlebihan. Baik untuk langkah-langkah dalam pengambilan tugas akhir seperti pengambilan sampel, kemudian proses persiapan dataset hingga programnya akan saya yang menjelaskan pada video berikut. Baik, di sini saya Dini Juliarti akan menjelaskan bagian proses pengambilan sampel, kemudian persiapan database, dan juga programnya. Sebelumnya, di sini kita membuat folder terlebih dahulu. Untuk nama foldernya terserah teman-teman. Untuk di sini sebagai contoh, saya menggunakan nama folder yaitu Confis, singkatan dari mata kuliah saya. Di dalam foldernya di sini terdapat yang paling umum yaitu dua folder N dan P, di mana folder P ini berisi database yang positif, yaitu contoh muka kucing, bagian wajah kucing. Kemudian untuk folder negatifnya yaitu merupakan gambar yang bukan kucing, misalnya seperti hewan anjing. Kemudian di sini ada contoh juga singa. Kemudian ada harimau. Intinya yang bukan bukan dari wajah kucing sendiri. Bisa juga seperti gambar kompleks ataupun gambar pasar, yang mana gambar-gambar tersebut merupakan tempat atau habitat dari kucing itu sendiri. Kemudian ada juga file Python dengan nama yaitu main. Di sini berisikan program untuk menjalankan sistem untuk mendeteksi kucing tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian pengambilan sampelnya, di mana di sini saya menggunakan bantuan aplikasi yaitu Cascade Trainer GUI.
Oke, jadi untuk yang pertama, di sini kita bisa ngambil di bagian cropper. Kemudian kita bisa menggunakan inputnya menggunakan image atau juga video. Untuk contohnya di sini saya menggunakan image, kemudian klik browse, lalu terserah mau menggunakan yang positif, sampel positif dulu ataupun negatif dulu. Untuk contohnya di sini saya menggunakan sampel positif. Kemudian untuk outputnya juga saya menggunakan output yang positif terlebih dahulu. Lalu gambarnya akan muncul di sini. Di sini kita bisa memperkecil atau juga memperbesar agar lebih mudah. Kemudian kita select di bagian wajah kucing tersebut. Lalu klik yes dan lakukan hingga sampelnya habis. Kemudian kita lakukan train sampelnya. Di sini untuk sampel foldernya kita bisa memasukkan folder yang kita buat yang di utama tadi, yaitu Confis untuk contohnya. Kemudian positive image usage-nya di sini saya menggunakan angka di 100. Kemudian negatifnya saya menggunakan yang 1000. Untuk for positive sample count-nya saya hanya menggunakan satu. Kemudian bagian common untuk number of stage-nya saya menggunakan 10 dan yang lain tetap menggunakan yang bawaan. Kemudian di bagian cascade-nya di sini saya hanya merubah di bagian future type-nya menggunakan eh HA, AAR. Oke, jika semua sudah diisi, lalu kita akan men-train datanya tersebut dengan mengklik di ujung sebelah kanan bagian bawah, yaitu Start. Lakukan prosesnya hingga selesai. Karena di sini saya sudah sebelumnya sudah melakukan, jadi saya akan skip bagian sini. Dan nextnya saya akan menjelaskan di bagian programnya langsung. Jadi program ini menggunakan OpenCV untuk mendeteksi wajah kucing secara real time melalui kamera. Prosesnya itu dimulai dengan membaca frame dari kamera, kemudian mengkonversinya ke grayscale dan mendeteksi wajah kucing menggunakan HAR Cascade. Selain itu, programnya menerapkan Gaussian blur untuk mengurangi noise dan algoritma Kenny untuk mendeteksi tepi pada gambar. Hasil deteksi wajah kucing ditandai dengan kotak hijau dengan teks kucing. Kemudian programnya juga menampilkan kombinasi gambar asli dengan hasil deteksi tepi secara bersamaan. Untuk mengakhiri atau menghentikan programnya yaitu dengan mengeklik tekan huruf Q. Oke, seperti itu. Untuk penjelasan dari Oke, itu saja untuk penjelasan. Oke, itu saja untuk penjelasan pengambilan dataset, kemudian train dataset dan juga programnya. Untuk selanjutnya, demo program akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Sofia Nurjana. Kemudian untuk yang terakhir yaitu demo program secara real time yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Sofia Nurjana. Kepada Sofia, saya persilahkan dalam video berikut. Baik, di sini saya akan mendemokan hasil program kami yaitu deteksi kucing. Di sini kami menggunakan Kenny Edge Detection. Di sini kita ada file data negatif dan positif, juga membutuhkan hard cards.
dan outputnya negatif negatif positif. Berikut ada program yang kami gunakan. Kami menggunakan Python dan untuk menjalankannya kita menggunakan Python MindPay. Berikut adalah contoh tampilan dari deteksi kucingnya. Baik, mungkin cukup sekian presentasi demo dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf jika terdapat salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.